Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda tentunya nanti akan menjadi seorang guru SLB, sekolah luar biasa, dan juga sebagai pendamping anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu di sekolah inklusi ya maupun di rumah ya si anak masing-masing, anak ABK. Ini Anda harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi pada hari ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang pembelajaran menyimak bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, saya sangat apresiasi terhadap Anda karena Anda ingin sekali menjadi bagian yang terpenting, menjadi pendamping bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saudara, sebetulnya di Indonesia ini, bahkan ya di daerah kita sendiri ini, masih banyak orang tua yang belum merelakan anaknya yang berkebutuhan khusus untuk sekolah, baik itu di sekolah inklusi maupun di SLB. Oleh sebab itu, dengan hadirnya Anda sebagai calon guru SLB ataupun sebagai calon pendamping anak-anak berkebutuhan khusus, mudah-mudahan ini akan membuka hati orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Karena di rumah juga kita bisa menggunakan homeschooling. Saudara, sebetulnya pokok bahasan kita pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan lebih fokus kepada pembelajaran menyimak ya bagi anak yang berkebutuhan khusus. Anda tentunya sudah mengetahui apa itu menyimak, karena pada perkuliahan awal saya sudah menyampaikan pada Anda bahwa sebetulnya menyimak itu adalah proses perubahan bentuk bunyi menjadi wujud makna. Jadi yang kita simak itu adalah bunyi bahasa ya, bunyi bahasa yang bermakna. Tetapi saudara, bunyi bahasa ini banyak. Ada yang tidak bermakna. Misalnya begini, na 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 na. Ada tidak maknanya? Tidak ada kan? Tapi kalau saya sampaikan begini, malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Ada tidak maknanya? Ada kan? Nah, apa maknanya? Siapa yang tahu? Iya, benar. Maknanya adalah kesepian. Ya, saudara, jadi yang kita simak itu adalah bunyi bahasa yang bermakna. Nah, bagaimana sebetulnya cara kita mengajarkan menyimak ini kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus? Karena sebetulnya ada anak yang tunarungu. Mereka itu tidak bisa menyimak dan tentu saja tidak bisa berbicara karena mereka bisu dan tuli tentunya. Oleh sebab itu, Anda harus menggunakan bahasa tubuh ya, bahasa isyarat, sehingga nanti apa yang Anda sampaikan mereka bisa memahaminya. Itu. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika nanti Anda mengajarkan ya tentang menyimak kepada anak yang berkebutuhan khusus ini, bahwa sebetulnya ya, Anda harus menguasai dulu tadi itu apa yang dimaksud dengan menyimak ataupun hakikat menyimak itu sendiri. Nah, sebelumnya tapi Anda harus mengetahui dulu sebetulnya langkah ataupun proses dari menyimak itu.
saudara, menyimak ini memiliki 4 langkah proses ya. Yang pertama itu proses mendengarkan, yang kedua proses mengerti atau memahami, kemudian yang ketiga proses mengevaluasi, dan keempat proses menanggapi. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini memang agak memiliki kendala bagi anak yang tunarungu ya. Nah ini, tetapi kalau tunanetra atau tunagrahita ini tidak masalah. Bahkan ya yang autis juga, ini autis ringan, mereka tidak masalah asalkan mereka kembali, yang autis itu kembali ke dunia nyata ya. Karena anak autis ini biasanya dia ya selalu berada dalam dunianya sendiri. Saudara, jadi proses yang pertama yang dilakukan oleh seorang itu di dalam menyimak itu adalah proses mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan bunyi bahasa yang bermakna tadi. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia mendengarkan, barulah proses mengerti atau memahami. Jadi seorang pendengar itu harus mampu mengerti atau memahami apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, mereka pun untuk ya anak-anak ABK yang tunarungu itu memang harus dibantu oleh ya apakah alat peraga, kemudian juga dibantu oleh ya dengan menggunakan ini ya bahasa isyarat begitu atau bahasa tubuh dan lain-lain. Anda bisa menggunakan berbagai alat bantu agar mereka itu mampu memahami apa yang mereka dengar begitu. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga adalah proses mengevaluasi. Nah, proses mengevaluasi ini berarti mereka itu akan menilai apa yang mereka simak, apakah yang mereka simak itu baik atau tidak, dan layak apa tidak, atau bahkan apa yang mereka simak itu bisa mereka sampaikan kepada orang lain atau tidak. Nah, ini sebetulnya yang harus dipahami betul. Jangan sampai nanti apa yang disimak itu ternyata adalah berita hoax misalnya. Nah, berita hoax ini sangat membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri. Nah, ini merugikan ya, merugikan orang lain. Ya, karena beritanya belum tentu benar. Nah, oleh sebab itu kita harus mengevaluasi apa yang kita dengar. Lalu memang kalau itu baik kita sampaikan kepada orang lain, maka kita bisa menggunakan bahasa lisan maupun tulisan untuk menyampaikannya kembali kepada orang lain. Kemudian proses yang keempat itu adalah proses menanggapi. Nah, dalam menanggapi apa yang kita simak itu sebetulnya apa yang kita pahami. Oleh sebab itu kita harus memahami apa yang kita simak itu, barulah kita mampu untuk menanggapinya dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, Anda harus mampu menyampaikan bagaimana cara mereka menanggapi hasil simaan mereka. Nah, kembali lagi kepada anak tunarungu yang tadinya memang mereka sulit untuk menyimak karena mereka tuli tadi itu, berarti Anda juga harus menggunakan alat bantu dan juga harus menggunakan ya bahasa isyarat ataupun bahasa tubuh sehingga mereka mudah memahami, menanggapi apa yang disimaknya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, Anda sebetulnya memang harus menguasai bagaimana strategi ataupun metode pengajaran Anda nantinya untuk menyampaikan pembelajaran menyimak ini, ataupun menyampaikan bagaimana cara siswa kita di sekolah luar biasa ataupun ya siswa ABK, anak berkebutuhan khusus tersebut, tuh untuk menyimak apa yang mereka simak sehingga mereka mampu menanggapinya dengan baik. Nah, ini kemudian berarti, saudara, hakikat menyimak itu sendiri sebetulnya adalah suatu rentetan proses
Sejak proses kita mengidentifikasi bunyi, kemudian menyusun penafsiran, melakukan penyimpanan, hingga menghubungkan penafsiran itu dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Oleh sebab itu, sebetulnya semakin banyak yang kita simak, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita lihat, itu sebetulnya akan membantu pemahaman kita terhadap apa yang kita simak. Nah, ini juga harus disampaikan kepada si anak ABK, baik itu tunarungu, tunanetra maupun tunagrahita, dan juga anak-anak ABK lainnya seperti autis. Nah, ini mereka perlu memahami hal ini, ya. Kemudian saudara, selanjutnya bagaimana pembelajaran keterampilan menyimak itu diberikan kepada siswa ABK ataupun Anda mengajar nanti di SLB begitu. Nah, saudara, ketika Anda nanti akan memberikan pembelajaran keterampilan menyimak kepada anak ABK, maka yang pertama Anda lakukan, Anda harus memberitahukan pada anak ABK tersebut bahwa mereka harus menentukan makna kata yang disimaknya. Jadi agar mereka memahami apa yang disimaknya, mereka harus menentukan makna kata yang disimak. Nah, jadi apa yang disimak itu harus dipahami betul, sehingga nanti mereka bisa menyampaikannya kepada orang lain apa yang disimaknya. Lalu menentukan makna kata di dalam konteks kalimat. Nah, karena di dalam sebuah kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Oleh sebab itu, setiap kata kan memiliki makna, tetapi kita tidak bisa memaknai satu persatu kata tersebut, tetapi memaknainya dalam satu kesatuan berupa satu konteks kalimat. Jadi satu kalimat. Nah, kemudian setelah itu Anda pun nanti bisa memberitahukan kepada mereka bagaimana caranya menangkap makna inti dalam kalimat itu. Nah, jadi dalam sebuah kalimat itu ada inti kalimatnya begitu. Oleh sebab itu Anda harus memahaminya. Misalnya hari ini kita belajar tentang pembelajaran menyimak. Berarti inti kalimatnya itu adalah pembelajaran menyimak. Nah, seperti itu. Jadi siswa kita itu harus paham betul terhadap apa yang mereka simak. Lalu menangkap ide, ya, pokok pikiran dan juga tema dari suatu paragraf kalau ditulis ataupun suatu bagian yang kita bicarakan. Nah, ini sebetulnya hal yang penting yang harus dipahami oleh anak ABK tersebut. Jadi ketika dia mendengarkan orang berbicara, maka mereka harus mampu menangkap ide, pokok pikiran, ataupun tema dari bagian yang dibicarakan itu. Jelas ya? Baik, saudara. Kemudian untuk yang pembelajaran keterampilan menyimak ini, untuk selanjutnya Anda pun harus menyampaikan kepada anak ABK itu bahwa mereka harus mampu menangkap beberapa pokok pikiran atau suatu paparan yang disimaknya. Nah, jadi setelah mereka itu menyimak, mereka harus mampu menangkap pokok-pokok pikirannya ataupun mengetahui apa yang mereka simak itu. Nah, dalam hal ini tentu saja ya bisa jadi mereka menyimaknya satu bagian, tapi bagian itu ada hal penting ataupun informasi fokusnya yang harus mereka tangkap begitu. Nah, ini harus dilatih. Karena kan menyimak itu ya bisa jadi mereka membuat sebuah simpulan nantinya. Oleh sebab itu sebaiknya Anda pun mengajarkan pada mereka bagaimana cara menarik kesimpulan dari suatu paparan ataupun suatu uraian yang disimaknya. Ini sebetulnya pembelajaran yang sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus itu, bahwa mereka harus mampu menarik kesimpulan dari suatu paparan ataupun suatu uraian yang disimaknya. Sebetulnya tidak perlu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara, ya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah
ya kata-kata kita sendiri, kata-kata si anak ABK itu sendiri, tapi intinya sama, maknanya sama dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, oleh sebab itu saudara, saya yakin Anda bisa menyampaikannya dengan baik tentang pembelajaran menyimak ini bagi anak-anak ABK tadi, sehingga nanti mereka mampu menyimak dengan baik. Dan kalau mereka terampil menyimak, insya Allah mereka mampu berbicara dengan baik nantinya, khususnya bagi anak yang tunanetra ya, anak yang tunagraha yang masih ringan, dan juga anak ya autis yang ringan. Nah, kalau anak tunarungu ya itu kalau masih ringan ya mereka juga insya Allah bisa berbicara meskipun agak tersendat-sendat ya. Tapi memang kita latih, dan sekarang ini tentu saja kan sudah ada alat untuk mendengarkan. Siapa tahu dengan menggunakan alat itu mereka bisa memiliki respon untuk memiliki daya dengar yang ya paling tidak bisa dengar samar-samar, ataupun ya harapan kita bisa dengar dengan baik begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, saya minta Anda untuk membuat konsep ataupun meresume apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu tentang pembelajaran menyimak bagi anak berkebutuhan khusus. Dibuat dalam bentuk konsep ya. Kemudian nanti setelah selesai konsep tersebut, itu ya Anda kirim tugasnya ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Jadi tugas Anda, saya ulangi lagi, Anda membuat sebuah konsep tentang ya, pembelajaran menyimak bagi anak berkebutuhan khusus, berupa konsep ya. Kemudian Anda kirim ya konsep tersebut, tugas Anda tersebut ke email saya, yakni dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian topik kita tentang pembelajaran menyimak bagi anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dengan topik yang lain. Perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus ini wajib Anda ikuti ya, karena ini sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus yang nantinya Anda lah yang akan mendampingi mereka, menjadi guru mereka. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.